Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para Bapak Ibu Guru Pembimbing, para peserta KKSI 2020. Nah, ini sedikit ada tambahan materi mengenai pembuatan proposal. Ini coba saya akan sampaikan studi kasus yang telah dibuat. Ini gambaran acuan proposal bisa tergambar di PPT yang ditampilkan. Nah, ini studi kasusnya adalah pembuatan mesin absen berbasis internet opting dengan menggunakan sensor sidik jari. Ya. Nah, sebelumnya di sini muncul pembahasan atau muncul situasi yang sebelumnya sebelum ada alat, maka digambarkan situasinya dalam bentuk manual. Nah, di mana pada saat yang menjadi dasar pembuatan mesin absen IoT itu adalah selama ini di sekolah yang dijadikan tempat penelitian itu absennya masih menggunakan sistem kehadiran manual atau konvensional, di mana Bapak Ibu Guru memanggil siswa, berikutnya nanti notifikasinya siswa menyebutkan hadir atau juga dengan memberi tanda angkat tangan seperti itu. Nah, berikutnya setelah absen di kelas, maka harus dilakukan rekapitulasi atau perekapan data. Nah, perekapan data ini berarti dilaksanakan oleh guru piket yang setiap hari keliling ke kelas-kelas untuk bisa merekap absen dari Bapak Ibu Guru. Nah, ini tentunya dilakukan setiap hari, ya, setiap hari, dan datanya juga ini dalam bentuk fisik. Nah, berikutnya muncul permasalahan yang dimana permasalahannya adalah seringkali di sini bisa ada titip absen. Terus berikutnya berkas absennya sering hilang. Terus pengelolaan data tidak baik. Berikutnya adalah data tidak terintegrasi atau tidak terintegrasinya dengan sistem lainnya. Jadi hanya dipegang oleh Bapak Ibu Guru yang mungkin hanya di-report ke bagian kurikulum. Nah, dari permasalahan yang tadi muncullah alternatif kita membuatkan alat dengan nama S-Absen. Adapun arsitekturnya seperti ini. Ini ada device. Berikutnya terkoneksi dengan jaringan Wi-Fi maupun LAN. Terkoneksi dengan internet. Ada database dan ada aplikasi. Berikutnya adalah nih software, kebutuhan softwarenya. Terus ada keunggulannya seperti apa, alat yang dibuat dikomparasi dengan tadi yang manual apa. Berikutnya di sini ada desain kemasan atau desain casingnya, termasuk juga spesifikasi hardware-nya disebutkan di sini. Nah, ini sebagai desainnya. Berikutnya di sini ada desain untuk web backend. Ini hanya gambaran ya. Kalau nanti Bapak Ibu guru pembimbing serta para siswa tidak harus ada backend ya. Kalaupun ada silakan. Tapi ini hanya sebagai gambaran saja. Ini untuk tampilan Android-nya di HP Bapak Ibu guru serta siswa. Terus ini ada proses pengujian alat. Berikutnya ada benefit yang dihasilkan dari alat tersebut. Sekolah, siswa maupun orang tua. Berikutnya ada pengembangan ke depan seperti apa pengembangannya. Nah, oke, berikutnya adalah ini lampiran-lampirannya. Ini ada komparasi pembanding dengan produk yang beredar di pasar atau produk sejenis yang telah dipasang di tempat lain. Yang sebagai pembandingnya apa, yang dari kita apa yang dijadikan panduannya. Contoh misalkan di merek 1
Untuk powernya kita menggunakan baterai. Kalau yang di yang merek 1, merek 2 itu tidak menggunakan baterai, seperti itu. Ini hanya komparasi. Ini ada foto pengujian, ya, pengujian alat. Kita coba dengan di kelas. Oke, terus berikutnya ada RAB, ya. Ada RAB-nya seperti ini. Ini RAB-nya. Oke, itu hanya gambaran saja, ya. Berikutnya ini yang sering banyak bertanya, ya, Bapak Ibu guru di di grup. Nah, ini untuk dalam bentuk proposal seperti ini. Sekali lagi, ini saya harap tidak menjadi panduan baku, ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru pembimbing serta para siswa untuk bisa menyesuaikan, ya, di mana bisa menggambarkan alat yang dibuat melalui proposal. Jadi kenapa kami dari tim panitia KKSI tidak memberikan contoh proposal? Khawatirnya itu menjadi guidance atau menjadi panduan baku gitu, ya. Jadi sebelumnya KKSI 2019 kami juga membebaskan para peserta, silahkan, supaya nanti ekspresi Bapak Ibu, ekspresi para siswa, para peserta juga didampingi oleh Bapak Ibu guru pendamping, itu bisa dikeluarkan dengan maksimal, seperti itu. Jadi tidak harus sama, ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Nah, di kami dulu dibuat seperti ini, gitu, ya. Ini bukan panduan KKSI, ini hanya gambaran proposal. Jadi banyak sekali format-format, ya. Nah, kalau kami buatnya seperti ini, gitu. Ini di sini ada daftar isi, daftar gambar. Daftar gambar, silakan apabila ada gambar itu bisa didaftarkan di table, di daftar gambar. Kalaupun ada gambar tapi tidak ada daftar gambar, tidak jadi masalah, silakan. Daftar table, daftar gambar, silakan lah, ya. Meskipun ada tabelnya tapi tidak dicantumkan di daftar isi, ya silakan, nggak masalah. Gitu. Ini hanya sebagai petunjuk aja nanti buat pembaca ini, bahwasanya ada gambar ini di mana, ini hanya petunjuk saja. Kalaupun tidak ada, ya mangga, silakan menyesuaikan. Oke, ini latar belakangnya barusan seperti itu, latar belakang pembuatan alatnya, masalahnya apa gitu, ya. Kenapa membuat alat X gitu. Tujuannya seperti apa, metodenya seperti apa. Terus berikutnya sampaikan materi-materi. Jadi materi-materi ataupun sensor-sensor aplikasi yang digunakan itu diberikan pemahaman melalui dasar teori. Silakan, sensor apa saja yang dipakai gitu. Aplikasi apa aja yang digunakan. Terus berikutnya di sini ada rancangan sistem, ada diagram blok sistem, ada flowchart, desain produk, rancangan anggaran biaya, harga jual, dan berikutnya. Nah, ini yang ini sekali lagi bukan sebagai panduan baku, ya. Silahkan aja, mangga. Nah, ini ada tergambar penurunan seperti ini. Makanya lebih baik para peserta semuanya bisa berkonsultasi atau bisa berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia, ya, kaitan dengan proyek karya ilmiah lah, mungkin seperti itu. Lebih silakan membuat formatnya seperti karya ilmiah, seperti itu aja, ya. Dan diharapkan nanti di proposal itu ada item-item yang kemarin saya sampaikan, seperti misalkan ada originalitas, terus ada proses pekerjaan, terus ada proses bisnis, ya, kemasan dan sebagainya, gitu kan. Nah, itu silakan dituangkan gitu. Nah, seperti ini. Untuk halaman, untuk ini formatnya silakan, ya, tidak
Nah, untuk tadi melanjutkan yang tadi, silakan untuk format menyesuaikan sekali lagi ya. Nah, ini kalau dicek dasar teorinya cukup banyak ini karena terkait dengan alat apapun yang ada itu disampaikan ya, disampaikan ke dasar teori. Silakan menyesuaikan ya, jadi tidak harus sama ya, tidak harus banyak. Yang inti-intinya aja nggak masalah gitu. Oke, berikutnya ke rancangan sistem. Nah, di sini ada rancangan sistem. Ya, rancangan sistem seperti ini. Ini ada diagram blok sistemnya. Bisa juga dengan disebut arsitektur sistem seperti ini. Silakan dibuat gambarnya. Seperti apa sih alat itu bekerja gitu ya. Berikutnya di sini juga digambarkan melalui flowchart. Dengan flowchartnya mulai terus nanti ada gambaran alatnya seperti apa juga di sini disampaikan melalui flowchart untuk penguatan. Nah, ini ada desain produk. Berikutnya ada hardware seperti ini nanti rancangannya. Untuk softwarenya. Berikutnya ada RAB. Ya, ini ada RAB-nya seperti ini. RAB-nya berapa nih yang dikeluarkan gitu ya. Terus ada harga jual. Dan berikutnya adalah seperti ini. Nah, itu mungkin Bapak Ibu Guru Pembimbing KKSD 2020. Sekali lagi ini saya sampaikan sebagai penguat saja, di mana saya cek di grup Bapak Ibu Guru Pembimbing serta para siswa masih kebingungan ya. Sampai dengan nanti waktunya tanggal 9, adapun yang sudah terlanjur mengirim, apabila ada revisi silahkan ya, bisa direvisi. Tapi nanti diberikan judulnya revisi ke 1 gitu ya, revisi 1 atau 2, supaya nanti yang sebelumnya yang dikirim itu kami akan hapus gitu. Jadi digunakan proposal yang terakhir dikirim. Nah, sekali lagi kami dari panitia mohon maaf tidak bisa menyampaikan contoh proposal format doc atau PDF karena khawatirnya itu menjadi panduan, sedangkan kami inginnya adalah Bapak Ibu Guru Pembimbing serta para peserta itu bisa berekspresi lebih gitu. Ya, silakan seperti itu. Semoga sukses semuanya, semangat. Yang nanti diharapkan karya dari Bapak Ibu, dari para peserta yang didampingi oleh Bapak Ibu Pembimbing itu bisa dijadikan sebagai produk karya bangsa juga karya SMK yang nanti disempurnakan supaya bisa nanti terserap oleh masyarakat. Baik, terima kasih untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.